Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Senang sekali ya akhirnya kita ketemu lagi. Setelah dulu kita ketemu di kelas 10, akhirnya di tahun pelajaran kali ini Bu Ilma diamanahi untuk mengajar kalian kembali. Oke, di video pertama kali ini Bu Ilma mau memperkenalkan dulu materi-materi yang akan kita bahas di semester ini. Nah, jadi untuk di semester ini kita akan bahas 6 materi, yaitu matriks, vektor, fungsi kuadrat, fungsi komposisi, persamaan lingkaran, dan logika matematika. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah matriks. Ada yang sudah kenal dengan matriks? Oke, untuk matriks ini, jadi KD-nya adalah menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian KD-nya juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi tujuan utama kita mempelajari matriks adalah ini, 2 KD ini. Oke, kita lanjut. Nah, matriks. Apa itu matriks? Nah, sebelum kita cari tahu matriks itu apa, kita lihat dulu. Nah, bisa kalian perhatikan, di sini ada sebuah data. Kita perhatikan baik-baik, ada sebuah data. Di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah mahasiswa tahun 2015. Terus mau kita apakan ini tabel? Nah, kita lanjut. Nah, kita analisis. Jadi, dari tabel ini, dia punya yang namanya baris dan juga kolom. Jadi, yang vertikal ini, dia namanya adalah baris. Kemudian yang horizontal itu namanya kolom. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita membedakan mana yang baris, mana yang kolom. Yang baris adalah yang vertikal. Kemudian yang kolom itu yang horizontal. Oke, kita lanjut. Nah, dari tabel tadi bisa kita buat menjadi bentuk matriks. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita ulangi ya yang tadi ya. Jadi ini, tabel yang ini. Kalau kita buat jadi matriks, akan menjadi seperti ini. Kita perhatikan dulu. Oke. Sudah bisa menarik kesimpulannya dari sini? Matriks itu apa? Oke, untuk lebih pahamnya, kita kembali lagi. Nah, kita cari tahu. Jadi setelah tadi Bu Ilma memberikan pendahuluan, kenalan dulu. Nah, bisa kalian tarik kesimpulan matriks itu apa? Nah, jadi matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang diatur dalam baris dan kolom. Kemudian ditulis di antara kurung biasa, ini ya, atau kurung siku. Nah, menjadi seperti ini. Ini namanya adalah matriks. Ini adalah bentuk matriks, di mana A ini disebut elemen matriks, di mana jumlah barisnya itu dilambangkan dengan M, kemudian jumlah kolomnya itu dilambangkan dengan N. Kemudian ordonya itu M kali N, baris kali kolom. Oke, masih bingung ya? Kita lanjut, kita langsung ke contohnya untuk lebih paham ya. Nah, maaf ya, soundnya kayaknya agak lebay ini. Oke, untuk contohnya matriks A. Jadi di sini misalkan ada matriks A. Kalau kita lihat di sini, dia punya 3 baris. Baris yang pertama itu ini, 240 dan 180. Kemudian baris kedua itu 220 dan 210. Kemudian baris yang ketiga 205 dan 205. Nah, kemudian yang kolom itu yang vertikal. Ini.
240, 220, 205 itu namanya kolom. Dia kolom pertama. Kemudian ini kolom kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat. Misalkan kita ambil yang 220. Nah, 220 ini namanya elemen matriks. Baris kedua, kolom ke-1. Jadi, 220 ini letaknya ada di baris kedua, kolom ke-1. Kalau 180 misalkan, berarti dia elemen matriks yang ada di baris ke-1, kolom ke-2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian, matriks A itu berordo 3 kali 2. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, ordo itu baris kali kolom. Jadi, ini jumlah barisnya itu ada 3. Berarti ini 3 dikali jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya ada 2. Berarti 3 kali 2 ordonya. Oke, kemudian matriks ini dinotasikan dengan huruf kapital. Bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini namanya notasi dari matriks ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita kenali jenis-jenis matriks. Jadi ada 5 jenis matriks. Yang pertama adalah matriks persegi. Matriks persegi ini yaitu matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Jadi matriks persegi itu kalau barisnya 3, kolomnya ya juga 3. Kalau barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 4, kolomnya ya juga 4. Nah, jadi akan membentuk persegi, itu namanya matriks persegi. Kemudian untuk matriks baris, namanya juga matriks baris ya, berarti dia terdiri atas satu baris. Nah, ini, misalkan ini, dia hanya terdiri atas satu baris. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk matriks kolom. Nah, matriks kolom itu berarti hampir sama dengan matriks baris ya. Kalau tadi matriks baris itu terdiri atas satu baris, berarti kalau matriks kolom dia terdiri atas satu kolom. Kemudian ada matriks segitiga, di mana di sini suatu matriks persegi yang ordonya n dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, jadi ini diagonal utama itu ini 4, 1, 2, 4, ini diagonal utama. Nah, dia dikatakan matriks segitiga jika di atas atau di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini matriks A ini dicontoh kita katakan sebagai matriks segitiga. Karena apa? Karena di bawah diagonal utamanya semuanya ini bernilai 0. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah matriks simetris. Nah, matriks simetris ini matriks bujur sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi atau A transpos sama dengan A. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya. Diagonal utamanya 5, 7, 3. Nah, ini dia di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai sama. Kemudian atau refleksi A transpos sama dengan A. Ini ya, yang tadinya baris sama dengan kolom, kemudian ini ya, yang tadinya kolom jadi baris. Hasilnya sama ya. Ini namanya matriks simetris. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas kembali. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang transpos, kemudian tentang penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, nanti kita akan belajar itu. Silakan kalian nanti belajar terlebih dahulu lewat Google boleh browsing. Kemudian untuk materi hari ini
Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui via grup WA ya. Oke, untuk video kali ini Bu Ilma akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.